Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Di topik kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah tema. Judulnya itu melawan rasa takut atau kekhawatiran. Tidak sedikit orang menjadi pecundang, bukan karena sulit dan rumitnya tantangan kehidupan, melainkan lebih karena ketidakberanian untuk melangkah, mengambil resiko terhadap kemungkinan gagal yang akan dihadapi. Semua itu sungguh menakutkan dan cenderung untuk dihindari. Miskinnya pengalaman belajar, jatuh bangun, menyebabkan mentalitas pemiliknya semakin rentan. Keadaan demikian itu tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti apa? Seperti pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu ya. Seringkali mendapatkan ancaman mental dan fisik seperti itu ya. Atau tindakan bulian bisa itu. Trauma masa kecil dapat menyebabkan seseorang tumbuh dengan ketakutan tertentu, tergantung apa trauma yang dialaminya ya. Banyak sekali orang-orang itu ingin sukses tetapi takut gagal. Namun di satu sisi keinginannya untuk berhasil sangatlah kuat. Tetapi di saat yang sama ketakutan akan kegagalan mendera gitu kan, atau bergelora itu kan, terasa banget. Seringkali kita ada rasa kekhawatiran di waktu yang akan datang padahal belum terjadi gitu kan. Itu kan baru bayangan kan. Namun jika kita berhasil keluar dari rasa takutnya itu, melawan rasa takut itu, kita akan keluar menjadi pemenang. Akibatnya alih-alih sepenuh hati bergerak memperjuangkan keinginan hati, yang lebih sering terjadi justru kadang-kadang gagal melangkah. Perasaan didominasi oleh awan hitam yang menutup pandangan hati untuk melihat celah keberhasilan di masa depan. Contoh, kita ragu menyatakan isi hati kepada lawan jenis misalkan. Takut apa? Takut ditolak. Padahal belum kita ngomong kan, udah ada rasa kekhawatiran itu. Yang akhirnya kita itu merasa kecewa. Yaitu akibat kita sendiri kan. Kalau kita bicara, kalaupun ditolak itu ada mendingan kan. Kita itu tahu sebetulnya. Beda lagi kalau kita enggak mengungkapkan. Itu udah kegagalan yang didapat. Itu semakin kita berpikiran kekhawatiran itu, ya itulah akal kita itu kadang-kadang menjerumuskan, sehingga semakin lama itu bisa menjadi kenyataan karena itu hasil dari sebuah pikiran kita sendiri. Contohnya lagi ketika misalkan
ada nih, saya itu waktu sekolah atau seorang siswa lah, sangat takut gagal ketika akan menghadapi atau mengikuti suatu ujian tuh di akhir semester misalkan ya, untuk pelajaran tertentu, misalkan contoh bahasa Inggris lah. Karena saya dulu itu pelajaran bahasa Inggris itu saya paling gak suka itu, karena bikin mumet. Yang pada akhirnya apa, kan saya udah nyerah duluan tuh kan, udah yang akhirnya kan gagal istilahnya, dalam itunya nilainya itu jelek, kurang bagus. Ketakutan akan kegagalan dapat menyebabkan berbagai masalah emosi, psikologis, rasa malu, depresi, kecemasan, serangan. Pokoknya bikin kita itu panik. Harga diri itu bahkan bisa terasa rendah. Dan itu kalau udah terjadi itu bisa mempengaruhi kinerja kita gitu kan, kalau kita seorang pekerja. Bahkan untuk berinteraksi dengan teman pun atau dengan orang lain itu kurang harmonis, kurang baik gitu kan. Yang namanya kepala kita lagi mumet itu ada vibrasi yang dikeluarinya itu kurang baik gitu kan. Jadi di sini itu kita itu harus, mental kita itu harus dilatih, harus dilatih untuk menjadi mentalis petarung. Ya ini ialah yang suatu mental itu yang disebut semangat pantang menyerah gitu kan. Kita itu walaupun terasa pahit, tapi tetap kita itu berjalan, nggak nyerah gitu kan, sampai titik darah penghabisan, ibarat katakan sementoknya gitu kan. Pokoknya kita itu harus ada di dalam pikiran itu bagaimana caranya gitu supaya kita itu bisa menang gitu kan. Kita kan tahu tuh, kita kan udah ada rasa kekhawatiran itu sendiri. Akibat apa? Akibat bayangan yang ada di dalam pikiran kita. Jadi yang harus kita lakukan itu bagaimana rasa ketakutan itu nggak bisa terjadi gitu kan. Kita harus lawan, kita gak boleh nyerah gitu kan. Yakni dengan cara terus melatih, berjalan terus, karena nanti akan ada jalan keluarnya. Kita itu harus sanggup gitu untuk melewati, menjalani itu semua, untuk memenangkan pertarungan, untuk menyelesaikan misi-misi itu sendiri. Kita harus bersedia menginvestasikan waktu sebanyak yang kita perlukan untuk terus belajar dan terus belajar. Dan kita juga harus banyak belajar untuk memahami, membaca suatu situasi dan kondisinya, apa yang sedang terjadi dan dampaknya itu bagaimana ke depannya gitu kan. Karena itu suatu tolak ukur untuk kita mengambil suatu keputusan atau memutuskan sesuatu gitu kan. Karena di situ kita akan dilatih, suatu jiwa kepemimpinan kita itu dilatih di situ untuk memutuskan bagaimana kita itu menjadi orang bijak ke depannya. Artinya kita itu semakin sering melewati suatu kesulitan itu kita semakin terlatih. Ketika kita dapat lagi masalah, kita nggak terlalu shock, nggak terlalu kaget. Kita itu dari hal mulai kecil-kecil itu kan semakin dewasa itu semakin besar itu masalah, tantangannya itu semakin rumit. Dan ketika kita bertemu lagi dengan suatu permasalahan itu, kita itu ada gitu kan gambaran dari pengalaman sebelumnya.
kita itu harus semestinya ya memiliki untuk memahami gitu kan, untuk memanfaatkan serangkaian keterampilan guna untuk kemajuan. Nah, ketika kita sudah terlatih itu dengan berbagai masalah yang sudah kita jalani, itu semakin kita besar, semakin kita dewasa itu, kita itu semakin matang gitu kan. Awalnya itu bawah dulu gitu kan, itu terasanya itu emang berat gitu kan. Namun bagi si jiwa atau seseorang yang mempunyai jiwa petarung, seberat apapun itu akan terus dijalani, terus berjalan gitu kan, nggak gampang nyerah. Sehingga zona-zona nyaman, ketakutan itu terlewati. Rasa kekhawatiran itu istilahnya tidak jadi kenyataan gitu kan, tapi itu hanya sebuah rasa pikiran gitu kan, sehingga tidak terbuktikan gitu, karena kita itu mampu, sebetulnya mampu emang gitu kan. Keluarlah dari zona nyaman itu kan akhirnya. Karena pembelajaran sejati itu, kita itu dapat mengambil pelajaran dari kegagalan. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Begitu berhasil mengatasi zona kekhawatirannya di sini ya, orang akan sampai pada zona belajar gitu kan. Dari kegagalan itu pasti ada hikmahnya, sehingga kita itu, oh ini kemarin gini ya kan, kita berpikir seperti itu kan, sehingga kita itu naik level kepada ke tahap zona belajar dari kegagalan itu. Di situ itu ya banyak kejutan ya, kejutan pembelajaran maksudnya yang Tuhan kirim terhadap kita. Zona belajar merupakan fase ketika seseorang itu mulai peduli dengan situasi di sekitarnya dan tahu bagaimana bereaksi dengan tepat terhadapnya ya, apa yang mesti kita ambil langkah selanjutnya gitu kan. Pokoknya intinya dari diri kita, kalau kita itu udah ada rasa kepedulian, misalkan kita itu tahu situasi kondisi tersebut. Nah, kalau kita ada rasa di dalam diri kita, itu ada rasa kepedulian, itu kita bisa pelajari itu. Sebetulnya itu bisa gitu kan. Kembali lagi pada niat kita gitu kan. Nah, itulah yang menentukan untuk hasil kedepannya itu ya. Kita itu di situ dituntut untuk menuntut diri kita, apa nih yang harus kita lakukan gitu kan. Di situ kita harus belajar untuk dapat mengendalikan diri kita. Di situ itu tertanam emosional itu di situ. Ini kita harus bagaimana itu bercampur aduk itu antara rasa sedih, kesal, marah, kecewa, semua itu ada itu. Kita itu harus belajar mengendalikan itu semua emosi yang ada di dalam diri kita. Dengan cara banyak berzikir, banyak bersolawat, intinya dengan membaca Quran, banyak mendekatkan diri kepada Allah.
dan jangan terlalu terus dipikirkan hal-hal itu kan belum terjadi gitu kan. Udah satu kali aja cukup. Misalkan gini, oh udah biarkan waktu istilahnya yang menjawab gitu kan. Kita itu intinya juga harus belajar memahami diri kita itu kurangnya di mana, sehingga kita itu untuk melakukan hal kedepannya itu tahulah gitu kan, bisa tepat apa yang harus kita lakukan. Dan kita itu minimalnya itu mau menerima kenyataan walaupun pahit gitu kan. Pokoknya kita itu harus tanamkan jiwa petarung di dalam diri kita. Jiwa petarung sejati selalu didorong untuk melatih diri kita, mengumpulkan kekuatan mental dan fisik tentunya ya. Itu bisa, itu hasilnya itu berdampak baik lah pokoknya untuk diri kita juga. Kita itu harus mau keluar dari zona nyaman, melewati zona kekhawatiran, dan bersungguh-sungguh untuk terus belajar untuk poin atau impian yang kita inginkan. Itu berlaku bagi semua orang yang ingin maju. Kalau enggak ya enggak bisa gitu kan, enggak ada perubahan. Pada akhirnya kepercayaan diri dan keinginan yang kuat untuk terus belajar, dengan rasa itu kita akan mampu melewatinya dan akan mengantarkan kita ke zona pertumbuhan yang lebih baik. Disitulah kita itu akan belajar yang disebut kesejatian diri. Kalau udah ketemu itu, kita itu bakal menemukan tujuan hidup kita. Sabar dan baik hati gitu kan. Semua itu bisa dirasakan. Kita itu bakal mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan. Kita itu akan terlatih, akan tertuntut untuk memahami, peduli kepada sesama. Kalau kita itu udah ada rasa atau udah merasakan misi kita apa, tujuan hidup apa gitu kan. Pokoknya kita itu nggak boleh takut untuk gagal, karena kegagalan itu suatu bentuk pembelajaran sebetulnya untuk kita menuju keberhasilan. Manakala kita ingin meraih kesuksesan atau keberhasilan, berarti kita harus mau melewati tangga-tangganya itu. Kita harus mau terus berjalan. Misalkan ada orang ngasih saran, ada orang yang menasihati, kita terima, kita ambil itu. Karena sejatinya itu untuk mendorong kita supaya lebih maju. Karena kadang-kadang kita itu sulit untuk menemukan kekurangan diri kita sendiri, dan bahkan cenderung itu lebih gampang itu ya orang lain yang dekat kita yang bakalan lebih tahu, kadang-kadang gitu. Pokoknya terus mencoba, kalau gagal coba lagi walaupun banyak benturan, karena akan ada hikmahnya, akan ada manfaatnya gitu kan, jika kita itu walaupun harus mengulang-ulang gitu kan.
kita itu harus memberanikan memperjalankan diri kita ke arah tujuan hidup kita itu. Emang nggak mudah, emang berat gitu kan. Cuman bukan berarti kita itu istilahnya nggak boleh itu menghindari. Kalau kita menghindari justru malah nggak dapet tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup itu untuk secara lakunya itu ada dua gitu, kemungkinan itu antara mendekat dan menghindar. Kalau kita punya keinginan kuat dan berpikir positif, kita tentunya akan terus berjuang mendekati tujuan hidup itu sendiri, bukan malah menghindar. Karena kebanyakan itu kalau udah dapet kepahitan, udah dapet cercaan, udah dapet bantingan, itu justru malah mereka menghindar. Kita itu menghindar, bukan bangkit kembali, bukan mengulangi kembali. Karena apa? Karena ada rasa ketakutan itu, rasa kekhawatirannya belum bisa sembuh. Istilahnya nggak dihilangkan, nggak berusaha dilawan, nggak berusaha dibuang gitu kan. Makanya hidupnya itu susah majunya itu. Seberat apapun rintangannya, kita tetap jalani. Jangan mudah menyerah, karena akan ada waktunya, akan ada bagian-bagiannya gitu kan. Tiap orang itu punya perjalanan masing-masing, dan itu bakalan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sering, tinggal kita pilih antara mau terus berjalan untuk mendekati tujuan hidup kita, atau kita menghindarinya. Karena apa? Karena takut lagi. Iya gak? Kebanyakan itu kita itu sering kena itu mental. Kemarin aja kayak gini gitu kan. Saya bilang kayak gini, saya juga pernah rasain, bahkan masih kadang-kadang saya juga rasakan itu, masih kadang-kadang ngerasain gitu kan. Kemarin aja kayak gini kan gitu. Namun kita nggak boleh menyerah. Di situ kita gunakan hati dan pikiran kita ini supaya nggak kejadian lagi kayak kemarin. Artinya apa nih yang harus dirubahnya gitu kan, yang harus diperbaikinya, agar apa? Agar kita itu tetap bisa jalan gitu kan. Namun dengan mengurangi kekurangan atau kesalahan yang kemarin gitu kan. Nggak kita samakan caranya gitu sama yang kemarin. Karena kalau kita samakan berarti hasilnya nggak jauh beda gitu kan. Berarti harus ada yang dirombak lah istilahnya. Sering kali pokoknya untuk melangkah itu secara syariatnya kita itu lemah, gak mudah, berat terasa gitu kan. Terus bagaimana caranya agar kita itu bisa enak gitu kan, kita itu bisa terus berjalan. Kekhawatiran itu kita harus lawan. Karena gini juga ya, itu betul sekali. Kekhawatiran juga akibat karena itu kita itu berpikir bagaimana masa depan kita. Itu kan yang sedang diperjuangkan. Namun ditekankan di sini itu kekhawatirannya itu yang harus dilawan, yang harus kita buang gitu kan.
Dengan cara apa? Menaikkan rasa yakinnya. Gimana kok bisa gitu caranya gitu kan. Rasa takut, rasa kekhawatiran kita taruh dulu di bawah. Kita naikin rasa yakinnya itu. Kita pede aja dulu gitu kan. Walaupun secara kenyataannya itu belum terjadi. Ataupun kita itu masih di tahap awal kan. Namun kalau kita menanamkan rasa kepercayaan diri, rasa yakin, sehingga posisi rasa takut kecemasan itu bisa kita lewatin gitu kan. Namun tentunya kita harus tetap dengan cara paling akurat itu kita harus pasrahin pada Tuhan gitu kan. Kita berkeluh kesah, apapun yang sedang kita jalani, yang kita hadapin, kita curhatin aja gitu kan. Karena itu nanti juga ada petunjuknya. Dan yakinlah badai itu akan berlalu. Tidak akan selamanya kita itu ada di bawah ataupun dalam keterpurukan. Akan ada waktunya kita itu di atas. Akan ada waktunya kita itu untuk menikmati, akan ada waktunya kita itu mendapatkan suatu hikmah dari kepahitan gitu. Karena gak mungkin kita dapat hikmahnya kalau kita gak merasakan pahitnya dulu gitu kan, atau perjuangannya dulu. Maka yang harus ditekankan di sini itu, kalau perlu ini untuk memperkuat daya pikir kita, daya hati kita. Kita buat tulisan di dinding, atau misalkan pokoknya di dinding lah bisa tuh. Misalkan kita mau ke tujuan, misalkan nih kita itu punya impian untuk pergi ke Arab ya, ke tanah suci Mekah. Kita tempel aja di dinding itu foto suatu Ka'bah itu kan. Itu bisa kan sering tuh kita lihat, entah itu di dinding kamar misalnya. Itu menarik pikiran kita gitu kan. Itu daya tarik menarik. Itu bisa, itu soalnya faktor pikiran itu mempengaruhi juga gitu kan. Ya mungkin cukup sekian lah. Untuk kekurangnya itu dari diri saya. Untuk yang baiknya itu dari Tuhan. Dan silakan bila kalian menginginkan suatu perubahan gitu kan, kalian juga nggak apa-apa, gak salah kalau kalian juga belajar dari orang-orang yang gagal, dari orang-orang yang istilahnya terbawahkan. Kita perlu juga. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.